Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 6 akan membuat video tentang proyek dari praktikum UAS jaringan komputer. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lianisa Patresia. Nama saya Lucia Audriana Menge. Nama saya Maria Grace Putri Coti. Nama saya Matius Artun. Oke, sekian. Oke, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa kabelan. Yang pertama itu kita punya kabel strike. Kabel strike ini berfungsi untuk menghubungkan dua jenis perangkat yang berbeda. Lalu biasa contohnya itu dia akan menghubungkan ke antara komputer ke switch. Lalu ada komputer ke router dan switch ke router. Untuk membedakan kabel strike ini, dia biasanya itu pada ujung A dan ujung B-nya itu ada putih oranye. Seperti kita lihat di sini. Putih oranye dan di sini juga putih oranye. Dan di sini juga ada warna oranye dan seterusnya. Dan untuk yang kedua itu ada kabel cross. Di sini berfungsi untuk dua jenis perangkat yang sama. Jadi pembedaannya itu kabel strike untuk perangkat yang berbeda dan cross untuk perangkat yang sama. Dan contoh implementasinya itu kepada sesama perangkatnya, yaitu komputer ke komputer, router ke router, dan router ke komputer. Jadi untuk melihat perbedaan warnanya juga, dia itu mengikuti standar T568A, yang dimana untuk pada ujung A dan B-nya itu memiliki keterbalikan dari kabel strike, yaitu yang pertama itu pada kabel cross, untuk ujung A-nya itu ada putih hijau dan hijau, dan ujung yang B dia itu hampir sama dengan kabel strike, yaitu putih orange. Jadi kalau mau disimpulkan itu strike cross ini adalah keterbalikan dari strike, tapi hanya satu ujung yang berbeda. Oke, sekian. Oke, di sini saya akan menjelaskan topologi. Ulang. Langsung ya ngomong ya, enggak apa-apa, nanti dipotong Matius. Oke, di sini saya akan menjelaskan topologi apa yang kami gunakan untuk dalam proyek ini, yaitu kami menggunakan topologi star. Topologi star adalah jenis jaringan di mana semua perangkat terhubung dalam satu perangkat pusat, biasanya memakai switch. Nah, mengapa menggunakan ini? Mudah dipasang dan dikonfigurasi, tinggal dicolok ke switch yang pertama. Dan yang kedua, andai jika kabel atau perangkat rusak dari salah satu perangkat, nah itu yang lain tetap berjalan. Jadi yang ketiga yang itu mudah dideteksi, cepat tahu perangkat yang mana yang bermasalah, dan keempat performanya bagus, terutama pada switch data yang langsung ke tujuan. Nah, dari penjelasan gambar ini, kita bisa lihat yang tengah ini merupakan pusat kendali dari semua switch yang ada. Nah, laptop di sini merupakan perangkat yang terhubung dari satu perangkat utama di sini. Nah, garis merah pada ini nih berarti menandakan bahwa koneksi itu tidak aktif dan ada bermasalah. Sementara garis hijau atau gambar hijau yang ini nih, dia menandakan koneksi aktif atau normal. Nah, singkatnya ini, gambar ini adalah simulasi jaringan switch yang dimana menghubungkan antara perangkat utama dan perangkat lain-lainnya. Jadi, sekian. Saya Maria, saya di sini akan menjelaskan bagaimana sih membuat IP address statis. Di mana saya akan menggunakan kelas jaringan C atau kelas yang umumnya digunakan, serta saya akan menggunakan subnet yang /24 yang umumnya dipakai juga, yaitu 255.255.255.0. Pertama-tama kita siapkan dulu nih akses point atau router yang udah kita pakai ini sesuai nggak sih? Terus kita menggunakan kabel LAN tipe strike untuk dihubungkan ke komputer atau laptop kita. Jika sudah dihubungkan nih kabel LAN strike-nya ke router dengan komputer kita hubungkan Wi-Fi-nya. Ini memang agak lama untuk penghubungannya. Oke, jika sudah terhubung seperti ini, kita lanjut buka Chrome. Kita ketik 192.168.0.1. Jika udah, kita masukkan dulu nih password pertama sekali. Kita sebutnya password pertama. Ini Arli123. Jangan lupa kita konfirmasi, lalu kita tekan start.
Nanti dia akan seperti ini. Yang start kita tekan next, yang operation mode kita tekan access point, lalu next. Ini nama WiFi sama password WiFi kita ubah. Kita bakal ubah. Tunggu sebentar. Kita ubah nama WiFi sama passwordnya. Lalu kita tekan next. Lalu untuk network setting LAN type ini kita ganti ke status IP. IP address sama subnet mask kalau untuk status itu bisa dirubah. Ini IP addressnya itu tipe kelas C dan subnet masknya itu yang /24 seperti yang pertama tadi saya bilang. Lalu kita tekan next. Lalu kita tekan finish. Ini kita tunggu rebootingnya. Memang agak sedikit lama ya. Nanti setelah rebooting, kita harus masuk ke WiFi yang udah kita rubah tadi. Nama WiFi sama passwordnya. Ini kan kita masih menggunakan IP address-nya kan 192.168.0.1. Jika IP address-nya tadi dirubah, maka kita ketiknya nih, misalnya dirubahnya itu 0.20, maka kita ketiknya 192.168.0.20. Karena kalau pakai yang 0.1 itu nggak bisa. Karena harus sesuai dengan IP address yang tadi, yang di host tadi, atau admin. Ini kita masuk dulu WiFi-nya. Jika sudah, kita masuk ke halaman ini lagi. Kan tadi IP address-nya tidak berubah ya. Jadi kita tetap menggunakan halaman website yang pertama. Kita masukkan password yang pertama sekali, yaitu arlis123. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita buka bagian network, kita lihat benar nggak sih? Jika sudah benar, seperti ini nanti tampilannya. Tekan save, jangan lupa. Lalu kita buka di bagian wireless. Tekan save untuk jaga-jaga saja. Lalu kita buka yang ini, kita cek aja sih. Web network seperti ini. System tools. Kita pilih yang Bangkok Jakarta. Ini Bangkok Jakarta Hanoi. Get from PC. Lalu kita tekan save. Nah, kita pilih reboot. Ini oke. Kita rebooting lagi. Untuk waktu yang sedikit lama itu di rebooting sama saat masukkan WiFi. Itu butuh waktu yang sedikit lama. Ini sebentar lagi. Jika sudah, kita ketik kontrol panel. Terlebih dahulu, baru CMD. Tuh. Kontrol panel. Kita pilih buka. Masuk jaringan internet. Lalu kita pilih network dan sharing. Adapter setting. Change adapter setting. Yang bagian WiFi kita ketik property. Kita pilih yang IP address 4. Ini kan otomatis nih. Kita coba untuk memasukin IP kita. Kita samakan ini 192.168
0, 0. Kalau pakai 01 itu kurang bisa. Ya bakal seperti ini. Ini karena akan seperti ini. Tunggu sebentar. Kita samakan aja ya dengan gateway-nya. Oke, selanjutnya kita akan mengecek bagaimana sih perintah-perintah yang akan kita tulis di CMD. Yang pertama, kita ping IP address adminnya yang 192.168.0.1. Jika berhasil, maka akan keluar seperti ini. Lalu, kita akan mengecek IP kita. Dengan apa? Dengan IP config. Maka akan keluar nih, ada IP kita. Beserta subnet mask sama default gateway-nya. Oke? Lalu, kita ketik IP config /release. Ini nih untuk ngelepas IP config yang udah kita dapat sebelumnya. Yang ini IP config-nya nih, 192.168.0.20 itu bakal dilepas. Lalu kita akan tulis IP config /renew. Kan tadi kan release itu melepas nih. Kita untuk mendapatkan IP lagi, kita akan tulis IP config /renew. Gitu. Maka ketika nanti kita cek IP config, IP address yang kita dapat itu udah berubah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang modul DHCP. Sekarang langkah pertama tuh kita konekkan dulu router sama laptopnya. Habis itu kita langsung masuk ke web browser di Chrome. Kita tulis IP-nya 192.168.0.1. Sekarang kita masukkan passwordnya. Passwordnya tidak usah yang susah-susah. Kita masukkan nama saya saja. Oke. Nah, kita start. Kemudian next kita pilih access point. Next lagi. Nah, ini kita setting dulu nama wifi-nya. Misalnya nama wifi-nya di istilah passwordnya 1 sampai 8. Kita next. Sudah benar. Kita next kan lagi. Terus scroll ke bawah, tekan finish. Sekarang kita tunggu, lagi mereboot. Sistem reboot. Oke, proses rebooting sudah selesai. Sekarang kita cek kembali. Biasanya kalau misalnya kita tidak menggunakan kabel LAN, itu otomatis terputus. Nah, ini sekarang kita coba connect dulu. Nah, sama. Kita pakai kabel LAN pun tetap putus. Ini sekarang kita masukkan password yang sudah kita masukkan tadi, 1 sampai 8. Dicek. Oke, sudah benar. Sekarang kita next. Oke, ini sudah terkoneksi. Sekarang kita tinggal masukkan passwordnya. Sabar. Baiklah, ada sedikit kendala. Tadi passwordnya Arli 123.
Udah, kita login. Di situ sekarang kita langsung saja ke sistem tool. Kita setting time zone-nya atau zona waktunya. Kita pilih yang Bangkok, Jakarta, dan kawan-kawan. Di situ kita save. Get PC. Oh, kita get PC dulu. Lupa. Kita save. Di situ kita cek lagi yang lain. Apakah ada yang tidak sesuai? Pelan. Oke, saya rasa sudah. Sekarang kita reboot. Oke, sini kita langsung reboot saja karena sudah menyeting time zone-nya. Your device will reboot. You are oke lah, langsung oke ya. Oke, sekarang kita sudah Kalian menunggu aku sampai reboot. sistem. Kita akan masuk ke control panel. Nah, saya ulang dari awal ya. Kita buka di search-nya, kita cari control panel. Habis itu kita masuk network and internet, Atau network and sharing center. Kita klik di change adapter setting. Nah, di sini nih kita disable dulu. Kita disable pertama-tama. Nah, setelah kita disable baru kita masuk ke property dan IPv4-nya kita masuk. Nah, di sini nih kita kalau misalnya cara yang IP statis kan, kita input manual nih IP-nya. Nah, kalau yang DHCP dia otomatis, jadi kita otomatiskan saja. Itu kita oke. Terus baru kita enable lagi. Nah, terus yang Ethernet sama, kita disable dulu. Habis itu kita properties. Habis itu kita IPv4. Kita aturkan otomatis. Kita oke. Terus kita enable kembali. Nah, setelah semua langkah dilakukan, kita langsung masuk ke CMD. Kita sesuai modul, kita melakukan ping ke IP dari ini, dari TP-Link-nya. Kita melakukan ping. Setelah kita ping, nah dia terkoneksi dengan bagus. Timing 1 ms. Sekarang ini dia, kita net interface IP show config. Oke, dan dia WiFi dan Bluetooth network connection-nya bagus. Nah, mungkin sekian dulu untuk pembahasan modul DHCP. Saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana server kita membuat sebuah server dari access point atau yang access point yang telah dilakukan. Nah, untuk penggunaan access point dan membuat wifi pada access point telah dilakukan oleh kelompok saya, di mana kelompok saya itu untuk nama wifi-nya itu namanya Adli, dan untuk passwordnya 1 sampai 8. Nah, berdasarkan password itu kita buka Arduino IDE. Kita menggunakan perangkat yaitu Arduino IDE. Kemudian kita juga menggunakan Visual Studio Code. Nah, untuk pada Visual Studio Code ini kita sudah membuat servernya. Nah, untuk kita mengecek Python versi apa yang kita gunakan, kita dapat mengetik dengan Python
version. Nah, ini kita enter. Nah, setelah enter, kita juga bisa mengetahui untuk flags-nya, yaitu dengan kita mengetik flags version. Nah, kita bisa tahu bahwa dimana ini kita tahu bahwa untuk Python-nya versinya itu 3.13.0, untuk flags-nya sendiri itu 3.1.1. Nah, untuk mengetahui IP yang kita gunakan atau Python-nya itu kita ketik Python server.py, Python server.py. Nah, di sini kita tahu bahwa ada IP dan sebagainya macamnya. Nah, karena kita udah tahu IP kita, atau sebelumnya biar kita lebih lengkap, kita dapat mengecek IP kita pada prompt perintah atau cmd, dimana ini kita bisa ketik IP config. Nah, di sini kita untuk IP-nya adalah ini. Ya, ini IP-nya sama dengan IP yang ada di sini. Nah, setelah ini kita kembali lagi ke Arduino IDE. Nah, pada Arduino IDE ini sudah memiliki sudah ada kode programnya, dan kita masukkan kode program di sini. Pada cost chart site ini kita masukkan nama WiFi yang kita gunakan. Nah, WiFi yang digunakan ini adalah WiFi yang telah kita buat di access point pada metode sebelumnya. Nah, untuk passwordnya itu 118 3456678. Nah, setelah itu kita save. Setelah kita save baru kita upload. Nah, untuk IP address sendiri kita ambil dari cmd-nya, yaitu ini. Terus kita masukkan ke ini. Kita masukkan ke ini. Nah, setelah itu kita save, dan setelah itu kita upload. Nah, kita menunggu downloadingnya. Nah, dimana di sini kami menggunakan sensor yang kami gunakan itu sensor kelembapan dan sensor suhu, yaitu sensor DHT yang versi DHT 11. Nah, untuk bagian sini sedikit lebih lama atau sedikit bisa dibilang menunggu waktu yang lama untuk bisa dijalankan. Bagian sini memang sedikit lebih lama. Nah, setelah itu kita menunggu untuk diupload ya. Ketika sudah 100% kita bisa lihat di serial monitor. Nah, ini, dan kita bisa lihat di kita bisa lihat di server di Visual Studio Code-nya. Nah, untuk di Visual Studio Code-nya ini di sini data diterima dari ESP32, di mana membaca kelembapan dan suhu.
Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kelembapannya itu 65 sementara suhunya adalah 29,3 derajat. Nah, ini dinyatakan bahwa server yang kita buat itu berhasil karena server ini dapat membaca sensor suhu yang kita upload pada ESP32. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang menggunakan server, di mana ini menggunakan server ini dari access point, dari penggunaan access point, nama wifi yang kita gunakan, yang kita pakai itu sama dari pada IP statis ataupun IP dinamis atau HCP-nya. Jadi semuanya itu sama, itu nama wifi-nya itu Arli, dan untuk passwordnya sendiri itu 1-8. Nah, dengan demikian ketika diuji coba ke server, menggunakan server dengan sensor DHT atau sensor suhu sendiri dengan penggunaan mikrokontrolernya adalah ESP32, itu dapat dibuktikan bahwa server ini dapat berjalan karena server ini dapat membaca sensor suhu dan sensor kelembapan dari sensor DHT itu sendiri. Nah, untuk mengubah atau lebih tepatnya kita dapat mencoba DHT ini ke tempat yang lembab atau suhunya di atas 30 derajat Celcius. 3. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye.